Nah kan lagi dan lagi nih ya, para orang-orang Indonesia ini lebih memilih Malaysia guys. Alasan warga Indonesia ke rumah sakit luar negeri termasuk Malaysia Nih adalah alasannya karena nih. kurangnya infrastruktur dan kualitas dari layanan kesehatan di Indonesia. Jadi Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Selamat berhujung minggu. Semoga kabar Anda selalu baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, agak pelik ya. Pelik gak? Oke guys ya, memang pelik banget lah ya. Penampilan kita kali ini langsung dihabisin cuy ya. Jadi menurut Anda macam mana cuy? Apakah tambah lucu? Sebab aku kalau nampak di cermin ini kayak lucu banget guys ya. Sebab kepalanya itu beda gitu loh guys ya. Ya kenapa kita botak guys ya? Sebab banyak tension, banyak pikir, banyak masalah. Enggak sih, yang jelas ini aku pengen mempunyai style yang baru guys ya. Jadi komen aja guys ya, kalau menurut Anda kurang bagus silahkan berikan dislike, dan jika bagus silahkan beri like. Oke guys ya, abaikan itu. Kita di sini ada tajuk yang cukup menarik sekali yang untuk kita bahas guys ya. Sebab memang untuk dari tahun berapa, dari tahun 2000-an ya, itu semakin banyak orang yang suka pergi ke Malaysia. Dan ini tuh ada hal yang menarik lagi guys ya, yang dimana warga plus 62 ini perkaya Malaysia. Wow. Jadi warga plus 62 ialah warga Indonesia ini yang memperkaya Malaysia. Jadi ini dalam segi apa cuy ya? Apakah perekonomian Malaysia disumbang daripada warga plus 62 ini atau gimana? Mari sama-sama kita saksikan guys ya. Oke, link ada di description box. Yang kalian mau pengen nonton videonya langsung ya, silahkan klik. Dan ini tajuknya cukup menarik sekali. Jadi sama-sama kita akan saksikan. Bismillah and play. fasilitas kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan di tanah air. Ada 3 hal besar yang masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di Indonesia, seperti masalah infrastruktur, masalah distribusi, dan masalah pendanaan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia memilih ramai-ramai berobat ke negara tetangga. Lantas seperti apa langkah pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas? Langsung saja kita bahas dalam Doyan Berobat di Luar Negeri, Warga Plus 62 Perkaya Malaysia. Ini kita lihat slide yang pertama. Perkaya Malaysia kan guys ya. Jadi ya of course ya, pasti akan sebab Malaysia ini unik. Malaysia ini cerdas guys. Sebab apa? Dia wisata sambil berobat sambil wisata. Itu diterapkan loh di Malaysia. Sebab itu ya. Jadi orang-orang nih ya yang pengen berobat di Malaysia, kemudian dia juga wisata juga, berwisata. Jadi fasilitas wisatanya juga diperbaiki ya. Ini khususnya di daerah Penang kalau silap aku. Dengan kulinernya yang best dan tempat-tempat menarik juga banyak kan di sana. Sebab dia pulau, jadi pantainya cukup cantik dan fasilitas untuk berobat memang diakui jempol lah. Sebab itu ramai rakyat Indonesia yang memang suka banget berobat ke Malaysia. Tidak dinafikan lagi guys ya. Oke, lanjut kita play lagi. Ya, warga Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Malaysia dari sektor kesehatan. Hal ini karena pasien rumah sakit di negeri jiran ramai berasal dari Indonesia. Bank Investasi Affin Hwang dan perusahaan investasi Daiwa ini dalam laporannya mengenai prospek sektor kesehatan Malaysia mengungkapkan ya, kontribusi pasien dari Indonesia itu sangat penting. Affin Hwang dan Daiwa mengungkapkan fenomena ini terjadi karena kedekatan geografis, kesamaan bahasa dan budaya, serta harga layanan medis di Malaysia yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Thailand. Dominasi pasien yang berasal dari Indonesia memang sudah terjadi sejak lama, bahkan terus terjadi peningkatan. Perusahaan konsultasi Alvarez and Marshall mengungkapkan kontribusi pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia ini mencapai 66%. Ini paling tinggi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Sementara pada 2011 kontribusi sebesar 57%. Ini kita lihat ya. Dari Cina kita lihat kontribusinya 5%, lalu India 3%, Jepang 2%, Inggris 2%, dan negara lainnya 22% kalau digabungkan. Tapi kota mana aja yang menjadi penyumbang terhadap volume pasien di Indonesia dan jenis perawatan apa saja yang dipilih? Kita lihat slide berikutnya. Ya, pasien dari Indonesia ini berkontribusi terhadap 50% volume pasien dari rumah sakit di Penang yang berasal dari luar negeri begitu ya. Kebanyakan warga Medan dan Aceh yang memang memanfaatkan layanan kesehatan dari Penang.
Kemudian kontribusi warga dari Indonesia terhadap volume pasien rumah sakit di Kuala Lumpur ini mencapai 40% ya. Bayangin aja warga dari Jakarta dan Surabaya ini yang paling banyak berobat ke ibu kota Malaysia tersebut. Adapun kota Malaysia yang jadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan adalah rumah sakit yang berada di Penang dan Kuala Lumpur dengan tujuan berobat yang beragam gitu ya. Ini kita lihat asal kotanya ya. Ini ada Medan, kontribusinya 45 sampai 50%. Lalu kita lihat Aceh 25 sampai 30% dan lainnya juga sama sekitarannya 20 hingga 30%. Lalu kalau kita lihat gitu ya dari asal kota ke Kuala Lumpur ini dari Jakarta, Bandung, Surabaya. Ini kontribusinya sangat banyak sekali pemirsa. Kita lihat Jakarta, Bandung bahkan kontribusinya di 75%. Lalu Surabaya 5 hingga 10%. Dan kota lainnya jika digabungkan 15 sampai 20%. Nah, ini kalau misalkan dari kota tujuannya, ini pilihannya di Rumah Sakit Penang itu ada Island Hospital, Gleneagles, Loh Guan Le, terus ada Penang Adventist and Pantai Hospital Penang. Nah, lalu kita lihat Kuala Lumpur ada Gleneagles, Pantai, lalu ada Prince Court dan juga KPG. Dan kota-kota lainnya banyak sekali pemirsa pilihannya, ada Mahkota Medical Center atau di Malacca, KPG, Johor, and Regency Specialist Hospital Johor. Ini kalau kita lihat banyak perawatannya beragam dan kalau kita lihat dari Kuala Lumpur ini khusus kardiologi saja. Jadi bahkan itu jadi rumah sakit di Malaysia gitu udah jadi kayak trip lagi liburan. Jadi hotel semua disiapin, jadi kita tinggal duduk dan fokus pada kesehatan kita. Nanti udah untuk pulang pergi hotel dan rumah sakit itu sudah ada yang mengantar gitu. Tapi pemirsa, sebenarnya apa sih alasan warga Indonesia begitu ya beralih ke rumah sakit luar negeri, khususnya Malaysia ini? Kita boleh cek faktanya di slide berikutnya. Oke guys ya, ternyata lihat nih berapa banyak nih warga Indonesia yang memang benar-benar berobat di sana guys. Bukan hanya di Penang aja, ternyata di Kuala Lumpur, di Johor, di Melaka, semuanya ada cuy. Ya ini ya, kita respect sekali lagi kepada Malaysia ini, dia pinter banget ya membangun hospital-hospital yang berbagai negeri ada gitu. Gleneagles itu juga cukup bagus ya, ternama juga di kalangan masyarakat Indonesia sebab ramai nih yang sharing tentang berobat di sana. Dan ternyata itu memang cukup murah ya dibandingkan harga yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri yang lainnya. Dan ini juga lebih dekat, of course lah ya, untuk kos kita datang ke Malaysia itu lebih murah dan makanannya juga murah dan ternyata hotel-hotel juga disediain di sana gitu loh guys ya. Jadi ya enak gitu, kemudahan juga enak. Jadi hotel di depan nggak jauh dari rumah sakitnya, jadi akses ke rumah sakit tersebut itu juga mudah banget. Wow, dan ternyata itu luar biasa guys, ini menyumbangkan devisa yang cukup tinggi ya untuk Malaysia. Mantap bener ini ya. Lanjut. Ya, kita lihat ya, alasan warga Indonesia ke rumah sakit luar negeri termasuk Malaysia adalah karena kurangnya infrastruktur dan kualitas dari layanan kesehatan di Indonesia. Jadi Alvarez and Marshall dalam penelitiannya mengemukakan nih, bahwa setiap tahun sekitar 2 juta warga Indonesia berpergian ke luar negeri untuk pemeriksaan dan pengobatan medis. Tahu nggak, ini menghabiskan sekitar 9 miliar US dollar atau sekitar 138,6 triliun rupiah. Fenomena ini mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo yang mana ia juga mengungkapkan masih banyak masyarakat yang sakit berobat ke luar negeri. Padahal Indonesia ini sudah memiliki banyak rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni ya. Jokowi juga menyebut nih, pemerintah sangat mendukung pembangunan rumah sakit untuk membangun infrastruktur kesehatan Indonesia yang saat ini masih jauh tertinggal. Ya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rasio tempat tidur per kapita secara keseluruhan di Indonesia saat ini adalah cuman 1,38 ya. Ini kita lihat ada triliun. Ini kalau misalkan kita lihat, jadi ini per 1000, jadi tempat tidur per 1000 di 2023. Meskipun jumlah tersebut sudah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia, ini yakni 1 per 1000. Namun di beberapa wilayah masih di bawah itu, seperti Papua Tengah 0,7 per 1000 penduduk, lalu ada Papua Pegunungan 0,4 per 1000 penduduk. Belum lagi di Indonesia mengalami kekurangan jumlah dokter. Nah, hal ini terlihat dari rasio dokter terhadap penduduk yang cukup kecil. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Our World in Data, ini rata-rata rasio dokter
per 1000 penduduk di dunia ini yakni di angka 1,75 pada tahun 2017. Artinya terdapat 175 dokter per 100.000 penduduk. Sementara di Indonesia sendiri pada 2019 ini rasio dokter terhadap 1.000 penduduk hanya 0,47 atau jauh sekali lebih rendah dibandingkan rasio rata-rata di dunia. Jadi dengan kata lain hanya 47 dokter per setiap 100.000 penduduk. Nah, jika dilakukan pemeringkatan, Indonesia ini berada di posisi 147 dari 205 negara di dunia atau peringkat ke-8 di ASEAN. Nah, lantas seberapa banyak sih jumlah tenaga medis di tanah air ini? Kita lihat faktanya di slide berikutnya ya. Oke guys, ya ini adalah karena kurangnya dokter ya. Lagi-lagi memang dokter ini kurang ya, sebab 1000 penduduk itu harus ada sekian dokter. Dan juga apalagi kalau di daerah-daerah, of course itu memang rumah sakit juga kurang memadai dan dokternya juga kurang gitu loh. Dan biasanya spesialis itu hanya ada di kota besar. Contohnya di Jakarta, RSCM itu kan memang spesialisnya di sana gitu loh. Jadi kalau orang Medan mau ke Jakarta ya malah lebih jauh gitu loh. Lebih baik pergi ke Malaysia. Apalagi Tanjung Pinang itu kan deket banget, orang Batam juga deket guys. Tapi kalau orang Papua kayak gitu kan memang di sana itu minim guys ya untuk hospitalnya dan dokternya aku rasa memang kurang lah. Jadi Indonesia sekali lagi ini dokternya harus diperbanyak guys ya. Sebab apa enggak banyak dokter nih? Sebab sekolahnya juga mahal ya. Jadi orang-orang tertentu aja lah yang bisa menggapai mimpi untuk menjadi seorang dokter guys ya. Dan untuk sekarang ini ya Pak Jokowi selalu menekankan untuk mendokong ataupun menyokong pemerintah ini ya agar rumah sakit diperbanyak dan fasilitas-fasilitas yang ada itu diperbaiki gitu loh guys ya. Sebab ini Pak Jokowi sudah notice, sudah paham ternyata berapa triliun yang keluar negara untuk berobat. Ya semua itu tergantung memang pilihan rakyat itu sendiri ya. Kalau kita mempunyai uang dan kita pengen mendapatkan fasilitas dokter yang bagus ataupun pengobatan yang bagus, sebab kalau masalah kesehatan berapapun kita akan bayar gitu loh. Jadi ada alternatifnya gitu guys ya, dan ada yang memilih Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Dan ternyata warga Surabaya juga banyak banget, Jakarta pun banyak nih. Padahal di Jakarta ini kan rumah sakitnya fasilitas juga modern pastinya guys ya, tapi lebih memilih ke Malaysia sebab yaitu tadi kalau Malaysia ini aku rasa guys ya banyak nih yang aku reaction selama ini tuh diagnosisnya jelas. Intinya nih pagi ambil nomor pukul 10 atau 11 jumpa dokter, dan pukul 1 after lunch itu sudah mengetahui penyakit kita. Itu kan mantap banget gitu loh. Tidak bertele-tele, jadi birokrasinya cepat. Nah ini yang pasien maukan dan langsung ditangani. Kalau udah tahu masalahnya, penyakitnya, ini mau dioperate atau gimana, apa menunggu dirunding nih guys ya. Jadi cepat banget. Itulah yang kita maukan. Rasio dokter saat ini jumlah tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia sebanyak 200. Ini kalau kita lihat ya. Ini tenaga medis 200 6 gitu ya, atau kebalik ya. Ini 6 7 ya. Ini ada segini banyak ya, ada 200 ribuan orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per 2024 ini ada 281 juta orang. Nah, standar World Health Organization sendiri untuk rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 dokter. Jadi ini 1 dokter, ini WHO ya. Jadi 1 banding 1000. Jadi sementara dengan jumlah yang ada, rasio existing Indonesia hanya 0,72 per 1000 penduduk. Dengan kata lain, Indonesia ini membutuhkan sekitar 78.600-an ya. Ini kalau kita lihat dokter untuk mencapai standar WHO. Nah, rasio yang sangat rendah ini pun cukup terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Saat ini hanya 3 negara yang memenuhi standar WHO, yakni Singapura, Malaysia dan juga Brunei. Nah, jumlah dokter spesialis ini pun di Indonesia ya terpantau sangat mengkhawatirkan. Jadi kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh provinsi dan dibutuhkan waktu lama untuk menutup kekurangan tersebut. Jadi secara distribusi dokter spesialis ini 59% terkonsentrasi begitu ya di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan lebih dari 30 provinsi di Indonesia kekurangan dokter spesialis. Oleh karena itu dibutuhkan sekitar 2.700 lulusan spesialis per tahun untuk menutup gap yang ada saat ini ya.
Lantas apa sih sebenarnya jurus pemerintah nih agar warganya tidak berbondong-bondong berobat ke negara tetangga? Kita boleh cek slide berikutnya. Ya, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono Harbuono gitu ya, ini berkomitmen untuk meningkatkan minat masyarakat pada health tourism di tanah air. Salah satunya dengan model pelayanan tematik, jadi sehingga masyarakat bisa memilih layanan berdasarkan keluhannya begitu ya. Selain itu memberikan pelayanan yang baik juga menjadi poin penting agar masyarakat mau berobat di dalam negeri. Jadi menurut gitu Dr. Dante selama ini masyarakat Indonesia masih kurang nyaman nih ketika berobat di sini gitu ya. Selain itu Dr. Dante juga menyebut kualitas dan SDM yang memadai. Nah ini penting banget begitu ya pemirsa, karena memang di Indonesia ini sebenarnya nggak kalah kualitasnya dengan dokter luar negeri begitu sebenarnya. Nah selain itu kalau kita lihat biaya pengobatan yang lebih murah ini menjadi alasan masyarakat masih berobat ke luar negeri. Nah untuk itu produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri ini diharapkan juga masih bisa ditingkatkan lagi begitu ya pemirsa. Menarik sekali gitu. Tadi alasan ya mengapa warga RI ini berbondong-bondong ke negeri jiran untuk berobat, malah memperkaya negeri Malaysia begitu. Tentu kita berharap agar layanan kesehatan di tanah air kita ini ke depannya semakin lebih baik lagi. Jumlah dokter terus ditingkatkan serta obat dan alat kesehatan di dalam negeri terus di-upgrade gitu ya. Agar masyarakat kita tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi berobat ke luar negeri. Oke guys ya, itu CNBC Indonesia, link ada di description, dan ini channel TV guys ya. Jadi of course channel berita, dia mengupas tuntas guys ya, dan kita nampak di situ ternyata kendalanya ialah di obat dan peralatan-peralatan medis lainnya. Sebab kalau kita pernah reaction sebelum ini, itu peralatan medis yang masuk di Indonesia yang impor itu kena bea cukai yang cukup tinggi cuy. Nah, kenapa cukup tinggi ini kan harus dipangkas birokrasinya gitu loh. Dikurangin dikit pajaknya, cukainya kan lebih bagus gitu. Jadi masyarakat juga tidak terkena dampaknya, sebab cukainya mahal, alat-alat tentang kedokteran ini mahal, jadi ongkosnya berobat juga dinaikkan tarifnya nih guys ya. Dan untuk obat-obatan juga mahal. Jadi sebab itu ya, kemarin waktu ada spesialis dokter ini, dia berbicara ataupun di interview itu menjelaskan kenapa di Indonesia itu mahal untuk berobat. Ternyata ya itu tadi, untuk peralatan-peralatan medis itu ternyata tergolong barang-barang mewah. Nah, dan untuk impor-impor obat-obatan juga itu sangat mahal gitu loh guys. Jadi sebab itu harganya juga mahal. Jadi ini adalah second opinion juga ya kepada warga masyarakat ini yang dimana mau berobat ya memilih Malaysia. Kenapa? Sebab Malaysia lebih murah satu, dan diagnosisnya tepat, dan penanganannya juga cepat gitu loh, dan tidak bertele-tele guys ya. Sebab ada pernah orang nih bercerita ya, di rumah sakit A penyakitnya lain, di rumah sakit B penyakitnya lain juga. Kan pelik gitu. Kita yang sakit ini sudah diombang-ambing kesakitan, kemudian pergi sana sini itu tidak ada yang benar, kan kita lebih stres gitu, jadinya lebih stres dan kita malah drop. Jadi alangkah lebih baiknya ya itu tadi guys ya, second opinionnya ya itu tadi, kita pengen nih berobat itu mendapatkan hasil yang betul-betul real, nyata, yang apa yang kita alami, yang kita rasakan itu langsung ditindaklanjuti dan langsung diatasi. Itu yang kita maukan. Jadi semoga aja Indonesia ini semakin maju ya dengan adanya hal yang seperti ini, fenomena yang seperti ini, di mana rakyat Indonesia itu memilih ke luar negeri, ke Malaysia. Sebab itu tadi guys ya. Jadi semoga aja Indonesia semakin diperbanyak dokternya, dan alat-alat medisnya itu cukainya juga dikurangin, dan obat-obatannya juga jangan mahal-mahal amat lah ya. Jadi pasti orang Indonesia juga pengen dong ya berobat ke dalam negeri dan menyokong juga produk tempatan, itu istilahnya seperti itulah guys ya. Jadi jangan dikondem. Biasanya nih ada produk otomotif nih yang buatan dalam negeri kemudian dikondem, nggak disokong, kan hasil ya nggak jadi gitu loh guys ya. Jadi lucu kadang nih netizen guys ya. Jadi semoga aja Indonesia semakin maju ya, untuk tingkat kesehatannya, untuk dokter-dokternya semakin banyak, di pelosok-pelosok juga semakin banyak guys fasilitas-fasilitas kesehatannya guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa guys orang Malaysia dengan adanya fenomena ini? Silahkan berikan komenan terbaik Anda ya. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat
dan tidak usah berobat. Amin ya rabbal alamin guys ya. Bye bye.